Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sarana administrasi negara yang bersifat umum. Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, keputusan administrasi negara memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan, mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, untuk memahami hal-hal ini, kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dasar hukum, contoh, dan peran keputusan administrasi negara yang bersifat umum dalam praktik pemerintahan. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pengertian. Keputusan administrasi negara atau sering disebut juga keputusan tata usaha negara (KTUN) secara umum diartikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau masyarakat. Namun, yang kita bahas kali ini adalah keputusan administrasi negara yang bersifat umum, teman-teman. Artinya, keputusan tersebut tidak diajukan, tidak hanya ditunjukkan kepada individu tertentu, melainkan ditunjukkan kepada masyarakat luas atau kelompok-kelompok luas dalam lingkup umum. Misalnya nih, keputusan yang mengatur tentang pembatasan jam operasional tempat usaha selama masa darurat, contohnya pedagang kaki lima yang dimana dilarang di beberapa tempat untuk mereka berjualan. Nah, kita masuk di bagian kedua, ciri-ciri keputusan administrasi negara yang bersifat umum. Nah, pasti teman-teman kan bertanya ciri-cirinya itu apa? Nah, ciri-cirinya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, berlaku untuk umum, seperti yang kita bahas di pengertian yang pertama, berlaku untuk umum. Yang kedua, bersifat mengatur. Nah, bersifat mengatur ini bagaimana? Berbeda dengan keputusan yang bersifat konkret atau yang ditetapkan. Keputusan umum ini lebih menekankan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh menteri, gubernur, atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kita masuk dalam bagian ketiga, teman-teman. Dasar hukum dari keputusan administrasi negara yang bersifat umum dapat kita temukan dalam beberapa peraturan. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan yang kedua, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, serta sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Artinya, dalam membuat suatu keputusan yang bersifat umum, pejabat negara tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan prinsip dan keadilan, serta manfaat bagi masyarakat luas. Yang terakhir masuk dalam penutup. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keputusan administrasi negara yang bersifat umum adalah suatu sarana penting dalam administrasi negara yang berfungsi mengatur dan menertibkan jalannya pemerintahan agar lebih tertib, adil, dan transparan. Keputusan seperti ini memperlihatkan bagaimana hukum administrasi hadir bukan hanya untuk mengatur individu, tetapi juga untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakat secara keseluruhan. Rencana adalah instrumen pemerintah yang mengatur kegiatan yang akan dilakukan di masa depan secara sistematis dan terkoordinasi. Contohnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Dua-duanya adalah bentuk nyata dari instrumen rencana dalam administrasi negara. Rencana ini disusun oleh organ pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan isinya menjalankan arah kebijakan, langkah-langkah strategis, serta tujuan yang ingin dicapai. Antara lain, fungsi rencana sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan agar arah pemerintahan jelas. Untuk menjamin koordinasi antar instansi, menjadi alat pengadili dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program. Jadi bisa dibilang, rencana itu seperti GPS-nya pemerintah. Tanpa rencana, kebijakan bisa jalan tanpa arah. Dan hasilnya nggak maksimal. Tapi perlu diingat, meskipun rencana punya kekuatan hukum, sifatnya lebih internal. Artinya, lebih mengikat pejabat atau instansi pelaksana, bukan langsung warga masyarakat. Kita masuk ke peraturan kebijakan, atau dalam istilah Belanda disebut Beledsregel. Nah, peraturan kebijakan ini agak unik. Dia bukan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, tapi juga bukan keputusan individual. Peraturan kebijakan biasanya dibuat oleh para pejabat administrasi untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tertentu. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan bisa dilakukan dengan lebih teratur
dan seragam di lingkungan pemerintahan. Contohnya, Kementerian Pendidikan membuat pedoman tentang tata cara penyaluran bantuan pendidikan. Pedoman ini disebut peraturan kebijakan karena sifatnya mengatur pelaksanaan kebijakan yang lebih besar, tapi tidak secara langsung mengikat masyarakat umum. Ciri khas peraturan kebijakan adalah bersifat umum dan abstrak, tapi hanya berlaku di lingkungan pelaksana kebijakan. Isinya seringkali lebih teknis dan praktis. Dibuat untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tanpa harus lewat proses legislasi panjang. Tapi, ingat ya, peraturan kebijakan tetap harus berdasarkan asas legalitas. Artinya, nggak boleh asal buat aturan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Kalau tidak, peraturan itu bisa melanggar kewenangan dan menimbulkan masalah hukum. Fungsi utamanya adalah untuk menerjemahkan kebijakan besar pemerintah menjadi aturan pelaksanaan yang operasional. Baik, yang terakhir kita bahas tentang norma konkret, tetapi sebelum itu, perkenalkan saya Jasmine Relam dengan akhiran NIM 606. Kalau dalam teori hukum, norma itu dibedakan jadi 4, yaitu umum abstrak, umum konkret, individual abstrak, dan individual konkret. Nah, norma konkret berarti norma yang mengatur hal-hal yang nyata dan spesifik, bukan sekedar prinsip umum. Objeknya jelas, waktunya tertentu, dan subjeknya bisa umum atau individual. Contohnya, dilarang membuang sampah di sungai Cisaden. Itu norma umum tapi konkret karena objeknya spesifik, yaitu sungai Cisaden. Dalam administrasi negara, norma konkret berfungsi untuk menerapkan norma umum dalam situasi nyata di lapangan. Ia juga penghubung antara aturan hukum yang bersifat abstrak dengan pelaksanaannya secara nyata. Fungsi utama norma konkret adalah memberikan kepastian hukum yang langsung berlaku serta menjamin pelaksanaan hukum sesuai dengan konteks lapangan. Tetapi, tentu saja norma konkret harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan asas legalitas. Demikian pembahasan kami dari kelompok 7, semoga bermanfaat. Terima kasih.